Hai guys, balik lagi di YouTube channel kita Nara. Bareng gua Immanuel Putut di segmen pertama kali. Segmen pertama kali adalah segmen di mana kita membahas pengalaman pertama kali kita melakukan sesuatu. Nah, kali ini kita bakal membahas pertama kali naik gunung. Kapan sih pertama kali kamu naik gunung dan di mana? Naik dari SMP ke SMA. Berarti 2015 bulan Juni atau Juli itu pertama kali naik ke Gunung Papandayan di Garut. Pengennya waktu itu naiknya langsung ke Semeru di bulan Agustus. Nah, cuman karena yang ngajaknya belum percaya, takutnya ada apa-apa gitu, belum ada pengalaman naik gunung sebelumnya, jadi diajakin dulu ke Papandayan itu. Waktu itu ber-8 sama saya. Waktu itu pertama kali excited sih, pengalaman seru waktu di Papandayan. Sebenarnya kayak kagum aja sama ciptaan Tuhan yang wow sehingga ini gitu. Nah, untuk naik gunung Papandayan ada persyaratan khusus nggak sih? Nah, waktu 2015 itu nggak ada. Jadi kayak cuman waktu itu datang malam-malam. Jadi mulai mendaki itu cuman ditagih tiket masuk sama uang sampah. Totalnya ya 30.000 lah sama parkir gitu. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya udah banyak persyaratannya. Tapi nggak tahu, belum sempat searching. Nah, setelah naik gunung Papandayan, kamu pernah naik gunung apa lagi nih? Ya habis naik ke Papandayan itu kan naik ke Semeru, naik ke Gunung Gede, Rinjani pernah, terus habis perahu Ciremai pernah. Cuman yang paling berkesan, maksudnya yang pertama kali naik Semeru. Kan Gunung Semeru tuh adalah salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ada syarat khusus atau larangan tertentu nggak sih buat mendaki di sana? Persyaratan yang benarnya itu harus daftar online dulu. Pertama daftar online, dicari aja daftar pendakian Gunung Semeru. Nah itu langsung lengkap semuanya, larangan, terus persyaratan, terus sanksi dari kalau melanggar larangannya apa aja. Cuman kalau misalkan disebutin, yang diingat aja ya, kayak dilarang memetik bunga, kalau nggak membawa hewan yang dari sana itu nggak boleh. Terus yang waktu itu diwanti-wanti banget sih, kayak harus bawa balik sampah. Terus ada beberapa budaya yang emang harus dihormatin, kayak ada beberapa pohon yang diselimutin kain putih gitu, nggak boleh camping dekat situ, nggak boleh buang air dekat situ, dan masih banyak sih sebenarnya, bisa cek aja di website. Nah, ngomongin equipment nih, barang apa aja sih yang harus kamu siapin sebelum mendaki ke Gunung Semeru waktu itu? Kalau equipment tuh naik gunung dibagi jadi dua, ada peralatan pribadi sama peralatan kelompok. Kalau peralatan pribadi itu sebenarnya yang dari pakaian dari bawah sampai ke atas itu harus lengkap, tapi jangan berlebihan juga. Yang lebih penting lagi tuh peralatan kelompok, kayak tenda buat tidur, terus peralatan masak buat makan. Nah, kalau barang esensial buat mendaki apa aja sih? Ini namanya tasnya biasanya disebutnya carrier, matras. Terus biasanya carrier ini dilengkapin sama rain cover. Nah, ini ada rain covernya supaya kalau kita kehujanan, barang-barang kita tetap aman. Nah, di sini aku bawa sendal gunung, sepatunya. Ini sebenarnya topi buat tidur gitu, jadi kalau tidur bisa dipakai, telinga terlindungi, dan jadinya lebih hangat gitu sih. Nah, ini sebenarnya kalau naik gunung itu pakaiannya simple aja. Yang penting pakai legging, sama kalau buat bajunya pakai base layer gitu. Ini base layernya. Nah, jadi biasanya yang ganti-ganti itu kaosnya, cuman dalemannya ini terus.
Jadi kita nggak perlu bawa banyak baju dan bisa tetap nyaman kalau jalan. Sebenarnya yang aman dan sesuai kebutuhan pendaki itu pakai celana PDL. Pertama bahannya ringan, terus cepat kering kalau kena air, dan banyak sakunya buat nyimpen ini itu. Jangan pakai celana jeans karena celana jeans akan berat kalau kena air, dan kalau lama-lama dipakai jadi panas dan gatal. Buat ini ada topi rimba. Topi rimba ini buat melindungi wajah kita dari sinar matahari. Karena di gunung walaupun dingin, mataharinya biasanya nyelkit. Sama jaketnya kalau bisa yang ultralight, bisa dilipat sampai sekecil ini dan sangat menghangatkan. Jangan bawa jaket jeans juga karena menghabiskan tempat dan akan menjadi dingin kalau kena dingin. Ini dia sarung tangan, supaya karena kalau kita jalan di gunung kan kadang ngambil ranting, ngambil pegangan ke batu gitu biar tangannya nggak menghindari luka lah sebenarnya. Karena kalau udah di gunung itu biasanya dingin dan kita jadi agak mati rasa tangan. Sebenarnya kalau buat sandang itu segitu aja yang esensialnya. Sleeping bag itu masuknya ke papan mungkin. Carinya yang kecil-kecil aja, tapi hangat. Ini difungsiin buat tidur, dan sebenarnya kalau buat emergensi juga bisa dibawa. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke pangan ya. Buat pangan itu biasanya pakai satu set cooking set ini. Jadi ini bisa langsung dimasak di atas kompor, sama bawa gelasnya juga. Kompornya segede ini, terus pakai tabung gas yang kalengan. Nah, kalau persiapan kamu dari segi fisik dan mental tuh apa aja sih? Sebenarnya nggak ada yang khusus gimana sih, nggak jalanin program gimana waktu itu, cuman rajin kayak olahraga kardio aja, ya lari tipis-tipis aja, nggak usah yang berat-berat juga kan, karena nggak pengen buat yang malah nantinya jadi kecapean juga kan. Kalau mental ya dikuat-kuat. Thank you ya udah klik video ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara! Nah, ada pengalaman menarik nggak saat kamu kesana? Waktu itu pas mau muncak tuh temen aku kena hipotermia. Yang hipotermia tuh kayak suhu tubuhnya di bawah suhu tubuh rata-rata, sampai dianya mulai hilang kesadaran, tapi puji Tuhan terselamatkan, dan saya membawa teman saya pulang dengan masih hidup. Jadi aku taunya ketemunya udah sadar gitu, cuman dia udah masih ngap-ngapan, tapi masih maksain buat naik. Nah, tapi diceritain sama yang ngajak aku naik gunung, diceritain kalau tadi si teman ini tuh udah gak sadar, udah ngomong gak jelas. Katanya itu pertama penyebabnya dia pakai kaos kaki sama celana agak basah. Terus emang di puncak juga waktu itu udah dingin banget. Terus pas dibuka kakinya udah dingin. Yang saya lakuin akhirnya jadinya turun balik, bantuin naik ke atas dan temenin turunnya bareng-bareng. Hal pertama apa sih yang harus dilakuin saat ada orang yang hipotermia? Yang pertama banget harus dilakuin sebenarnya jangan panik, karena yang korban hipotermia mungkin udah mulai ngomong gak jelas atau mungkin gak sadar diri, tapi kita yang nolonginnya pertama jangan panik. Terus kedua, pastiin jalur pernafasannya, jalur udaranya nggak ada yang sesek, nggak ada yang keikat. Jadi kayak ikat pinggang, atau misalkan di sini pakai buff atau apa, kancing kalau bisa dibukain dulu, jadi kayak cuma pakai base layernya atau kaosnya aja. Habis gitu jangan dikerumunin,
karena dia masih butuh oksigen untuk bernafas. Dan di puncak itu kayak sebenarnya udaranya kan terbuka luas, cuman oksigennya tuh tipis, jadi kayak nafas tuh agak berat gitu. Kayak tadi pastiin badannya, pakaiannya nggak ada yang basah. Kalau misalkan sepatunya basah itu dibuka dulu, kaos kakinya basah dibuka, digantiin pakai kaos kaki hangat. Atau misalkan ada yang udah sampai parah banget, itu kayak yang aku bilang bawa sleeping bag untuk emergency itu bisa buat korban hipotermia. Jadi pastiin semuanya kering terus dipakein sleeping bag. Atau ada lagi yang buat emergency banget, aluminium foil blanket gitu. Jadi ada selimut dari aluminium foil itu diselimutin ke korban. Tapi katanya yang paling efektif buat ngangetin tuh menghangatkan dari kulit ke kulit gitu. Jadi dipelukin tapi kalau bisa agak bertelanjang gitu. Tapi nggak pernah kejadian sih. Overall, ini pengalaman yang menyenangkan atau tidak? Roller coaster banget sih ya. Ada senengnya, ada enggaknya. Belajar banyak sih jadinya. Nah, apa sih yang paling kamu suka selama kamu mendaki gunung? Sebenarnya hal yang paling aku suka selama mendaki gunung tuh bisa kenal lebih dalam sama tim yang naik gunung itu sih, sama teman sendiri yang emang biasanya tuh walaupun ketemu tiap hari tapi kayak nggak muncul gitu loh sifat-sifat aslinya. Nah kalau naik gunung tuh kadang bisa ketemu apa yang nggak kita duga-duga selama setiap harinya itu, karena mentalnya diuji, terus kayak kebersamaannya diuji. Nah, pesan buat yang mau nyoba mendaki gunung juga nih. Harus punya persiapan yang matang dari fisik, mental, perbekalan, pengetahuan sama lokasi yang mau didaki gitu. Nah, kalau dari kamu ada nggak sih tips buat menghadapi emergency situation di gunung? Yang penting tuh pertama optimis sama realistis, terus teman buat ngadepin setiap emergency. Apakah pengalaman pertama kali ini bakal jadi yang terakhir atau tidak? Oh jelas tidak dong. Ada nggak sih bucket list gunung yang kamu pengen naikin? Sebenarnya masih banyak gunung-gunung di Indonesia yang belum dinaikin, jadi pengen sih naikin semuanya satu-satu. Mungkin segitu aja yang bisa aku ceritain tentang pengalaman pertama kali naik gunung dan tips-tips yang bisa aku sampaikan. Kalau dirasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin mau naik gunung. Jangan lupa juga buat komen, bilang wow keren banget. Atau jangan lupa juga buat like sama subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.